Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba menjawab beberapa simulasi tentang implementasi linked list menggunakan array. Tapi sebelum itu, kita perlu tahu dulu ya, seperti apa sih konsep implementasi linked list menggunakan array itu? Yang kita lihat, linked list seperti yang kita tahu, terlihat berurutan penempatannya. Padahal, nggak begitu. Sebenarnya nggak begitu. Tapi karena linked list ini saling tunjuk-menunjuk, jadi ya seakan berurutan kelihatannya. Nah, untuk dapat gambaran tentang bagaimana memori menyimpan data yang kita berikan, kita bisa gunain array. Kali ini, kita akan menggunakan array dua dimensi. Indeks pada array kita analogikan sebagai alamat pada memori. Dan dua dimensi pada array masing-masing digunakan untuk menyimpan info atau data yang kita berikan dan next-nya atau alamat next-nya. Sebagai catatan, array yang kita gunakan dimulai dari indeks ke 1. Indeks nolnya ada, tapi tidak digunakan untuk menyimpan data dan hanya digunakan untuk menanda akhir dari list. Pada contoh, kita memiliki sebuah list yang dimulai dari address ke 5. Address 5 ini menunjuk ke 7, 7 menunjuk ke 1, 1 menunjuk ke 8, 8 menunjuk ke 10, 10 menunjuk ke 0. Nah, ini adalah penanda akhirnya. Berarti kita punya list yang isinya itu 15. Oh, enggak, 10 dulu ya. 10, 15, 25, 40, dan 60. Ya, seperti ini listnya. Nah, indeks kosongnya dimulai dari address ketiga. Kosongnya dimulai dari address ketiga, 3 nunjuk ke 6, 6 nunjuk ke 2, 2 nunjuk ke 9, 9 nunjuk ke 4, dan 4 nunjuk ke 0. Berarti itu akhirnya. Dimulai dari 3, ke 6, ke 2, ke 9, dan ke 4. Oke, ini ya salah satu contohnya seperti ini. Sekarang kita akan coba masuk ke dalam sisip node di antara. Nah, langsung aja kita ambil contoh ingin menambahkan nilai 20. Nilai 20 ini tuh ada di antara nilai 15 dan 25. Itu artinya nilai 15 ini next-nya akan mengarah ke 20 dulu, baru nanti si 20 next-nya akan mengarah ke 25. Nah, si nilai 20 ini nilai itu akan ditaruh di list kosong indeks pertama. Jadi berarti kan list kosongnya tuh yang pertama tuh ada di 3 ya. Ada di 3. Nah, dia tuh ditaruh di sini 20. Next-nya akan berubah. Next-nya ini nanti akan jadi list kosong pertama, berarti ini list kosong. List kosongnya di sini yang pertama nanti berubah. Nah, yang ini akan berubah jadi penunjuk ke arah next-nya itu 25. Nah, 25 ini kan address-nya 1. Nah, berarti di sini 1 sekarang. Nah, 15 next-nya akan berubah jadi si address 20 ini. Atau di kondisi ini address-nya itu 3. Berarti di sini jadi 3. Nah, kondisinya seperti ini. Di 10, 10 nunjuk ke 7, 7 nunjuk ke 3, 3 nunjuk ke 1, 1 nunjuk ke 8, 8 nunjuk 10, habis. Hasilnya seperti ini. Nah, itu benar-benar nggak urut kan kelihatannya. Ya, itu yang disimpan di dalam memori itu seperti ini. Selanjutnya kita akan mencoba hapus node di antara juga. Contoh kita ambil node yang 25. Tadi kan kita udah punya list tuh 10, 15, 20, 25, 40, 60. Nah, 25 ini ada di antara 20 sama 40. Berarti kalau 25-nya ini hilang, 20 langsung menunjuk ke 40 kan? Nah, kalau 20-nya hilang, 20 ada di indeks ketiga. No, 25 ya, 25 ada di indeks ke 1, 25-nya hilang misalnya. Hilang. Nah, address-nya itu nanti bakalan jadi list kosong pertama. List kosongnya di sini jadi.
list kosongnya di sini, berarti si address ini nggak nunjuk 8 lagi nanti. Dia langsung nunjuk ke 6. List kosong yang selanjutnya di 6. Jadi nanti dia nunjuk ke sini gitu. Nah, terus si 20-nya ini dia nggak nunjuk satu lagi. Dia bakalan nunjuk address-nya si 40, yang mana itu ada di 8. Dan nunjuk 8. Nah, hasilnya akan seperti ini. Isi listnya 10, 15, 20, 40, 60, yang mana si 20-nya ini langsung nunjuk ke 40. List kosongnya nambah dari 1. 1 nunjuk ke 6, 6 nunjuk ke 2, dan seterusnya. Jadi, seperti itu. Ada 3 buah kasus yang diberikan. Kasus pertama yaitu tuliskan isi list dan indeks tempat-tempat kosong list. Kedua, gambar kondisi list jika disisipkan not dengan nilai 81. Tuliskan isi list dan indeks tempat-tempat kosongnya. Ketiga, gambarkan kondisi list jika not dengan nilai 15 dihapus. Tuliskan isi list dan indeks tempat-tempat kosongnya. Kita mulai dari kasus pertama. Tuliskan isi list dan indeks tempat-tempat kosongnya. Berarti kita harus cari isi listnya berapa aja dengan memperhatikan dari mana list dimulai. Nah, seperti yang kita lihat sekarang, list dimulai dari indeks ke-8. Berarti dari sini, kita lihat dia isinya berapa? Ada 15, lalu menunjuk ke 4, ada 26, menunjuk ke 7, ada 38, menunjuk 10, dan 45, menunjuk ke 5, ada 57, lalu menunjuk ke 1, ada 79, dan dia menunjuk ke 0, yang mana artinya ini adalah indeks terakhir dari list tersebut. Sekarang kita punya isi listnya 15, 26, 38, 45, 57, dan 79. Lalu sekarang tugasnya adalah mencari tempat kosongnya. Kita lihat dimulai dari mana dia? Ternyata dimulai dari kosong sama dengan 2. Nah, lalu dia dimulai dari address kedua. Berarti ini ada 2, lalu 9, di sini 9, lalu di 9 mengarah ke 6, lalu di 6 mengarah ke 3. Berantakan banget ya jadinya. Kita push dulu. Nah, berarti yang tadi yang kosong dari 2 ke 9 ke 6 lalu ke 3. Nah, di 3 kan menunjukkan 0, berarti ini adalah penanda akhirnya. Nah, sekarang kita punya list kosong yaitu 2, 9, 6, dan 3. Oke, itu untuk kasus pertama. Nah, bentuk rapinya seperti ini. Ini bentuk rapinya. Kita lanjut ke kasus kedua. Gambarkan kondisi list jika disisipkan not dengan nilai 81. Kita lihat di sini, ternyata nilai 81 itu lebih besar di antara isi list yang lainnya. Maka dia otomatis ditaruh di belakang. Kita nggak jelasin proses satu persatu, ya dia akan ngecek dibandingin dengan ini lebih besar nggak, lebih besar nggak, lebih besar nggak, dan sampai ternyata dia ada di sini 81. Nah, dia akan mengisi indeks kosong pertama, yang mana pada kasus ini adalah 2. Dia akan mengisi 2. Nah, indeks kosong kedua berarti kan kayak ini, yang nggak kosong lagi kan. Nah, nanti terus 79 akan nunjuk ke 81, nggak nunjuk ke 0 lagi. Ilustrasinya gini, kita cari yang 79. Nah, dia next-nya masih 0 kan, di sini next-nya masih 0. Address 2 kita isi dengan nilai 81. Address 2-nya 81, lalu next-nya dia akan berubah jadi 0 untuk menandakan akhirnya. Nah, nanti si kosong ini dimulai nggak dari 2 lagi, tapi dari next si 2 yang sebelumnya tadi. Berarti next-nya 9 tadi kan, kosongnya dimulai dari 9. Nah, dia kosongnya dimulai dari situ. Lalu, setelah
infonya terisi, next yang juga udah di set. Sekarang next si 79 berubah, dia akan menunjuk ke address di 81 ini, ya kan jadi 2. Nah, itu ilustrasinya seperti itu. Jadi sekarang kita punya isi list 15, 26, 38, 45, 57, 79 dengan tambahan 81 di belakangnya. Dan indeks kosongnya, duanya udah nggak ada, jadi sisa 9, 6, dan 3. Oke, kita lanjut. Nah, ini bentuk rapinya seperti ini. Untuk kasus ketiga, gambarkan kondisi list jika node dengan nilai 15 dihapus. Tuliskan isi list dan indeks tempat-tempat kosongnya. Kita tahu sekarang isi listnya ada 15, 26, 38, 45, 57, 79, dan 81. Nah, di sini yang pertama kita ingin menghapus nilai 15. 15-nya kita hapus, indeks 8-nya nggak di sini lagi, berarti indeks 8-nya berpindah ke indeks kosong di sini. 8 nunjuk 9, 9 dan nunjuk terus-terusnya. Indeks listnya yang pertama bukan 8, jadi 4. Ilustrasinya gini. Kita cari 15 ada di mana? 15, dia ada di sini. Nah, 15, next-nya dia akan menghapus ini, menghilangkan ini. 15-nya hilang, next-nya berubah. Enggak, 4 lagi. Kalau 4 kan tadi list ya. Nah, di sini list-nya berubah jadi 4, menunjuk ke 4 untuk menandakan list pertama, dan next si 8 ini akan berubah jadi menunjuk ke kosong, yang kosong ini. Berarti ini kosong nggak 9 lagi, dia akan nunjuk 9 di sini, dan kosongnya jadi 9, 8 sekarang. Berarti indeks kosongnya kita punya 8, 9, 6, dan 3. Seperti itu. Isi listnya 26, 38, 45, 57, 79, dan 81. Oke, kita lihat yang rapinya kayak gimana. Nah, seperti ini rapinya. Ini nggak ada ya. Harusnya kalau kosong tuh nggak ada. Nggak kayak 2 atau yang, oh bukan 2 ya. Ternyata yang tadi tuh, nah ini yang 3 ini nih kan harusnya nggak ada. Kita anggap aja nggak ada. Oke, sudah 3 kasus dibahas. Sampai di sini dulu untuk implementasi linked list menggunakan array. Terima kasih, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.